Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat pendidikan. Kenalkan saya Izal Mianto SHI, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri nomor 61 Bukit Murau 1, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Melalui channel YouTube ini, saya akan membagikan video forum berbagi aksi nyata modul 1.4 yang telah saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat guru-guru hebat dan tenaga kependidikan SD Negeri nomor 61 Bukit Murau 1, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada hari Jumat 16 September 2022. Berikut dokumentasi video forum berbagi aksi nyata tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam acara praktek calon guru penggerak angkatan 5, yaitu Bapak Izal Mianto SHI. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan apa yang mau disampaikan beliau dalam rangka untuk menyelesaikan tugas-tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 61 yang pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktu untuk dapat mengikuti salah satu rangkaian kegiatan calon guru penggerak. Dalam hal ini saya Izal Mianto SHI dari SD 61 Bukit Murau 1 ini akan menyampaikan materi dalam forum ini, yaitu forum berbagi aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, di sini izinkan saya sedikit bertanya kepada Bapak Ibu semua, dan mungkin nanti bisa menjadi refleksi bagi kita. Bagaimana sih sebenarnya itu budaya positif? Apakah selama ini kita telah melaksanakannya ataupun bagaimana? Nah, oleh karena itu nanti melalui pemaparan forum berbagi aksi nyata modul 1.4 ini, saya akan mengajak kepada kita semua untuk sharing. Sebenarnya bukan berarti saya menyampaikan saya lebih tahu, tidak. Cuman kita sharing berkenaan dengan materi ini, bagaimana kita kedepannya lebih baik lagi di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas khususnya dan kegiatan di sekolah secara umum. Baik Bapak Ibu semuanya, itu sudah tertuang di depan ada namanya budaya positif. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengerti kalau dari kosakatanya ada budaya, ada positif. Mungkin di sini untuk lebih rincinya, kalau di dalam modul guru penggerak ini dapat kami sampaikan apa itu budaya positif. Nah, nanti sama-sama kita simak. Namun sebelum itu kita merefleksi apa sih sebenarnya tugas kita sebagai pendidik dan apa kewajiban-kewajiban kita. Memang sebenarnya kita sudah tahu semua, karena kita sudah di sekolah, berarti kita mengambil konsekuensi untuk menjadi pendidik. Tetapi mungkin apakah kita semua itu sudah mengerti nggak apakah ini maksud dengan pendidik? Nah, di sini Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu sudah
menggambarkan jauh hari sebelum Indonesia merdeka itu bagaimana pendidikan itu, kemudian bagaimana tugas pendidik itu bagaimana. Nah, di sini beliau menukil sebuah filosofi beliau, yaitu menggambarkan sekolah itu seperti sebuah ladang ataupun tempat kita bercocok tanam. Yang bercocok tanamnya itu guru, berarti guru itu adalah petani. Berarti murid itu adalah tanaman yang ditanami. Nah, ketika kita bercocok tanam, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah berpengalaman dalam hal cocok tanam. Tentu petani lebih mengetahui apa yang sebaiknya untuk apa yang sebaiknya dilakukan agar tanaman itu tumbuh dengan baik. Nah, begitu juga dengan murid, kita harus memperhatikan bagaimana supaya murid itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya gitu. Karena setiap manusia itu punya kodrat masing-masing yang dibawa oleh sejak lahir. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini digambarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya adalah peran kita di sekolah. Jadi tanaman kita sendiri berarti kita mengetahui. Dan juga yang lebih penting lagi, petani kan tidak mungkin bertanggung jawab kepada lahan orang lain, kan tidak. Pasti dia fokus kepada lahan diri sendiri. Nah, begitu juga di dalam bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan lingkungan sekolah itu menjadi menyenangkan dan menjaga melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, itu seperti itulah kita sebagai seorang guru diibaratkan seperti petani. Nah, tadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan budaya positif? Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi budaya positif itu intinya perwujudan nilai-nilai keyakinan universal. Universal maksudnya itu nilai-nilai yang baik. Jadi bagaimana kita nanti untuk menerapkan budaya positif? Nah, ini kita awali dengan perubahan mindset paradigma. Jadi kita mungkin ada yang misalnya sekolah menjadi tenaga pendidik tujuannya untuk ekonomi atau pencarian, boleh saja, tapi jangan kita melupakan apa sih dasar sebenarnya kita menjadi pendidik. Karena kalau pendidik itu tanggung jawabnya sangat besar sekali Bapak Ibu, dunia akhirat gitu kan. Kita membentuk manusia yang kelak akan tumbuh. Kemudian kalau dia tumbuh sudah besar, sudah dewasa, tentu dia nanti lagi mungkin dia bisa juga menjadi seorang guru. Dia akan menerapkan ilmu yang kita ajarkan. Kalau kita salah dalam penerapannya, maka selama-lamanya terus-terus ke depan seperti itu. Nah, itu konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, jadi dalam menerapkan budaya positif itu kita awali dari perubahan mindset kita dulu. Nah, misalnya minta tolong coba Ibu Lisna dikepalkan tangannya. Misalnya anggap saja di dalam tangan Ibu itu ada sesuatu yang berharga yang mau diambil sama Bu Hesti. Nah, kira-kira misalnya Ibu Hesti mau membuka tangan Ibu, kira-kira Ibu buka atau macam mana? Kalau misalnya dipaksa, nggak bisa dirayu atau bagaimana sikap Ibu Lisna misalnya? Tetap dikepal, karena itu sesuatu yang berharga. Kalau misalnya dibalikkan, kalau Ibu Esti yang mengepalkan tangan, Ibu Lisna yang membukanya, macam mana? Ya, tetap saya pertahankan. Kira-kira apa yang berharga itu? Saking dipertahankan. Jadi itulah mindset kita kan. Ada motivasi ketika orang merebut sesuatu dari kita pertahankan. Itu kan berarti motivasi dari dalam diri. Ada, nanti kita masuk ke ini masalah motivasinya. Memang benar juga disampaikan oleh Ibu Lisna dan Ibu Esti tadi, memang seperti itu bisa juga.
Tapi terkadang ada juga yang berpendapat itu kadang ditanya, lepaskan saja Pak. Nah, kenapa dilepas? Itu kan sesuatu yang berharga. Kadang kalau untuk memberikan orang lain, kita harus memberikan juga yang berharga kepada orang lain. Nah, jadi semuanya benar, tergantung kepada mindset dan motivasinya. Kalau itu kita misalnya ilmunya bagus, kita tahu teori matematika bagus, masa kita pertahankan nggak dibagi sama anak-anak gitu kan? Jadi kita melihat dulu mindsetnya, perubahannya macam mana, kondisinya macam mana gitu. Nah, itu adalah menunjukkan budaya positif. Budaya positif juga diawali dengan disiplin positif. Nah, sekarang ini yang sering kita lihat di akhir-akhir ini, yang sering miskonsepsi mengenai disiplin itu, ada orang berkata kalau orang itu melanggar disiplin dikasih hukuman. Nah, kalau di sekolah upayakan hal seperti itu langkah terakhir kalau di dalam budaya positif di sekolah. Kecuali beda di luar, misalnya kalau di dalam masyarakat ada tindak kriminal dan kasih hukuman. Tapi kalau di sekolah untuk zaman sekarang itu diupayakan tidak terjadi lagi. Ada misalnya anak-anak terlambat dikasih hukuman. Nggak mengerjakan PR ada dikasih hukuman, maksudnya hukuman fisik. Tetapi ada cara-cara bagaimana supaya anak itu dia nanti tidak mengerjakan tugas, misalnya kedepannya dia bisa melaksanakan. Ada caranya, ada pola cara untuk kita sebagai guru untuk bisa melakukannya. Nah, itu nanti kita lanjutkan, Bapak Ibu semuanya dulu. Nanti kita diskusikan, kita sharing. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan universal sudah kita sampaikan. Nah, kalau kembali ke sekolah, nilai-nilai kebijakan universal itu sesuai dengan kurikulum kita sekarang, kurikulum Merdeka. Berarti nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai setiap anak yang saat sekarang itu berkenaan dengan profil pelajar Pancasila. Yang mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid, yaitu profil pelajar Pancasila. Dia harus menjadi anak yang berketuhanan, anak yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, tadi kembali kepada motivasi tadi, kita sebagai guru motivasi di sekolah menjadi pendidik, seperti yang kita contohkan dalam tadi kasus bagaimana membuka kepalan tangan, itu ada motivasi-motivasi. Begitu juga kita sebagai pendidik ada juga motivasi, dan murid juga ada motivasinya. Jadi motivasi di dalam perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama motivasi eksternal yang dari luar, kemudian motivasi internal yang dari dalam diri. Nah, di dalam disiplin yang budaya positif ini, itu yang ditumbuh kembangkan adalah disiplin yang berdasarkan motivasi internal. Nah, misalkan ada anak-anak yang terlambat ke sekolah, bagaimana kita mengupayakan supaya kedepannya dia tidak terlambat lagi? Bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya supaya tidak terlambat lagi, tanpa memberikan hukuman fisik. Nah, itu. Nah, ini caranya, ada namanya restitusi, yang cara kita untuk mengatasi kalau ada anak yang tidak sesuai dengan misalnya ketentuan ataupun melanggar aturan. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu menurut ahli yang namanya Gosen, dari sononya Gosen itu.
Nah, ini polanya. Jadi yang namanya segitiga restitusi itu ada ini. Yang pertama, yang namanya segitiga berarti ada 3 poin. Segitiga restitusi, cara kita untuk mengatasi ataupun menghadapi anak-anak yang bermasalah. Yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya kita panggil anak itu, dia tidak mengerjakan PR, kita tanya apa kesalahannya, kesalahannya manusiawi apa enggak gitu kan. Kemudian kita tanya lagi misalnya, jangan khawatir, kita bisa menyelesaikan masalah ini, besok mungkin tidak terlambat lagi gitu. Jadi itu yang pertama, kita stabilkan dulu identitas. Maksud identitas ini kesalahannya itu diperjelas dulu, biar anak itu tahu di mana sih letak kesalahannya. Jangan kita misalnya terkadang karena dia terlambat langsung kita panggil kasih hukuman. Kita kan belum tahu kenapa dia terlambat. Misalnya apakah dia jalannya macet di jalan 9 misalnya kan. Ya banyak faktor kadang anak terlambat. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan. Kita membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, kita tanya kalau anak-anak itu berbuat kesalahannya bisa terlambat, dia kira-kira senang apa atau sengaja ataupun bagaimana. Jadi kita perdalami gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiganya, kita menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi kita misalnya tadi contoh kecil itu siswa yang terlambat misalnya, kita tanya dia terlambat, oh saya terlambat karena mungkin tadi ada pekerjaan di rumah membantu orang tua, atau sengaja misalnya dia terlambat. Kita tanya beliau, anak itu, apakah kamu senang kalau datang itu terlambat sementara teman-temannya datang tepat waktu. Nah, kalau misalnya oh tidak senang saya terlambat, kalau tidak senang bagaimana ke depannya bisa dirubah. Nah, di sini yang paling penting Bapak Ibu semuanya, kita sebagai pendidik harus bisa menempatkan posisi kita sebagai kontrol guru. Di sini dalam pemahaman materi guru penggerak ini ada 5 bentuk tipe kontrol guru. Nah, kontrol guru ini harus hati-hati juga bacaannya, kalau salah ini lain pula maksudnya. Kontrol guru. Ya Bapak Ibu, jadi ada 5. Nah, sekarang saya sebutkan yang 5, mungkin terasa pada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, di mananya yang terasa itu nggak apa semuanya betul. Nah, cuman kita mencari bagaimana yang lebih betul lagi gitu kan. Nah, yang pertama ada namanya posisi kontrol guru itu penghukum. Jadi apa maksudnya? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang membuat murid merasa tertekan. Nah, itu tadi yang saya bilang. Misalnya di suatu kelas masuknya jam 7.30. Ada anak yang terlambat. Terus dipanggil sama Bapak Ibu gurunya, kan dipanggil langsung berdiri di depan sampai jam istirahat misalnya kan. Itu berarti memberi hukuman secara fisik. Itu namanya guru seperti itu adalah tipenya penghukum. Nah, kemudian ada lagi tipe guru yang membuat orang merasa bersalah. Nah, bagaimana lagi ini maksudnya? Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, misalnya Bu Esti, misalnya ada muridnya terlambat, dia akan berkata, kenapa kamu terlambat lagi ya besok gitu. Berarti dia anak tadi, kenapa ibu ini senang padahal saya salah gitu kan. Jadi membuat anak itu merasa bersalah telah melakukan kesalahan. Nah, itu nama kontrol seperti itu namanya membuat orang merasa bersalah gitu. Memang orang itu merasa melakukan kesalahan dan dia bisa membuat anak itu memang merasakan berbuat kesalahan. Terkadang ada anak berbuat kesalahan nggak mau pulang, ngaku dia berbuat salah gitu kan. Nah, itu lain yang bukan masuk kepada kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada
tipe guru yang memiliki kontrol sebagai teman. Nah, guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi muridnya. Hal negatif dan posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha dengan guru itu. Itu ada juga Bapak Ibu guru seperti itu. Misalnya dia ajak anak-anak, "Ayo anak-anak," istilahnya memberikan perhatian khusus kepada anak, sehingga anak itu memang merasa diperhatikan. Tapi suatu ketika, ini ada juga kelemahannya kalau ini terus diterapkan, itu ketika anak itu butuh perhatian dari guru tersebut, misalnya guru tersebut kan sibuk, kadang sempat memperhatikan anak, itu akan langsung kecewa, langsung down. Lah, ibu itu pura-pura misalnya baik sama saya, padahal kenyataannya enggak. Tapi memang kita kan yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kita ada kadang juga guru juga seperti itu, ada motivasinya. Nah, tuh Bapak Ibu semuanya. Kemudian tipe monitor atau pemantau. Nah, ini berarti guru tersebut banyak melakukan pengawasan. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ini kalau tipe pengawasan ini tampaknya tidak terlalu perhatian dengan anak-anak Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Nah, posisi inilah yang yang diharapkan. Posisi mentor ada di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini yang diharapkan pada saat sekarang ini adalah posisi guru, bagaimana menempatkan diri sebagai manajer. Manajer bukan harus jadi kepala sekolah, bukan harus jadi memegang jabatan, tidak. Manajer itu menerapkan bagaimana pola-pola sebagai pemimpin gitu kan, manajer artinya. Jadi kalau ada anak yang salah, misalnya dia tidak mengerjakan tugas, dipanggil dengan bagus, terus ditelusuri berdasarkan tadi teori restitusi, sudah diselesaikan. Nah, itulah yang namanya guru yang memiliki sifat kontrol manajer. Atau mungkin karena di kelas berkelahi, guru kelasnya nggak hadir, terus ada guru sekolahnya, ya udah diselesaikan oleh kepala sekolah. Berarti ada kepedulian, kemudian dikomunikasikan dengan KM bertanggung jawab. Nah, itu juga sudah seperti manajer. Jadi kalau yang keempat tadi itu umumnya terdapat banyak kelemahannya. Nah, bagaimana tipe yang sebaiknya? Boleh dikolaborasikan. Itulah Bapak Ibu, yang paling tepat itu adalah manajer. Jadi manajer dia bisa menempatkan diri, bisa membaca situasi dan kondisi, kontrol apa yang mesti dia terapkan. Tapi kalau yang keempat tadi, kalau dia tipe penghukum, dia tidak melihat lagi yang lain Bapak Ibu. Kalau siswa itu bersalah, sudah dikasih hukuman. Nggak ada lagi istilahnya melihat ini apa sih yang sebaiknya kita terapkan kepada anak. Nah, itu. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu semuanya, budaya positif ini kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Nah, jadi dibuat di kelas itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya dibuat suatu aturan tertentu di kelas yang berhubungan dengan kelas. Misalnya kalau ada tata tertib aturan siswa, yang pertama setiap mau belajar berdoa 15 menit. Nanti dibuat di kelas, anak-anak akan melihatnya setiap saat. Dari sana anak-anak akan tahu, oh ini berarti yang tidak boleh, ini yang berarti yang boleh. Kalau tidak seperti itu, ya anak-anak kadang juga tidak tahu apakah dia berbuat kesalahan ataupun tidak gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, intinya daripada budaya positif ini, kita bagaimana membuat suatu proses pembelajaran itu yang betul-betul berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, membuat lingkungan kelas ataupun pembelajaran itu menjadi nyaman. Makanya saya pun sendiri Bapak Ibu, kalau ya seperti kita di rumah, kalau suasana di rumah kita bersih, misalnya bagaimana, otomatis kita senang gitu kan, tenang. Tapi kalau sudah sumuk katanya mau duduk sebentar aja malas gitu kan. Nah,
Nah, jadi seperti itu juga di kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kemudian ada lagi yang terakhir ini yang perlu kita pahami semua adalah kebutuhan dasar manusia. Ini kita tadi sudah bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian sudah tahu apa itu budaya positif, sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian ada yang paling penting juga kita ketahui adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pada intinya ada 5. Yang pertama kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan ataupun kepemilikan, kemudian kebutuhan dasar manusia perlu kebebasan, kesenangan, dan paling penting adalah bertahan hidup. Nah, ada juga Bu anak-anak kadang dia mohon maaf ya, mungkin ada yang tidak punya orang tua ataupun kurang perhatian orang tua di rumah. Sekarang sehingga di sekolah dia buat sebuah sikap yang mengundang supaya ya diperhatikan guru, karena di rumah ataupun di luar dia kurang mendapat perhatian. Nah, itu namanya berarti anak itu kurang memiliki kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang, yang rasa diterima. Nah, kalau kita bisa mendekati anak seperti itu, kemungkinan dia akan lebih baik pula daripada anak-anak lain. Atau ada juga anak yang agresif, dia lebih pintar daripada yang teman sekelasnya. Setiap dikasih soal dia saja yang duluan. Karena dia sering duluan, dia merasa meremehkan, mungkin dia juga bersikap aneh gitu kan. Lah ini kok gampang betul soalnya. Sehingga dia kata kita itu melalui teman-temannya, mempermainkan teman-temannya yang lagi mengerjakan tugas. Pada intinya dia bagus, cuman karena itu tadi dia punya kelebihan tersendiri, dia juga membuat suatu kesalahan gitu. Kemudian penguasaan atau kepemilikan. Nah, ini juga harus kita perhatikan kepada anak. Kemudian yang kebebasan. Kebebasan itu sekarang sudah ada kurikulum merdeka, sudah bisa. Nah, kemarin itu ada juga pembelajaran namanya berdiferensiasi. Nanti kita akan terapkan pada pertemuan berikutnya mungkin. Itu kita akan melihat di setiap kelas itu memiliki karakter dan budaya anak yang berbeda-beda. Ada karakter misalnya dari lingkungannya yang berbeda, dari agama, dari suku, ras, kemudian dari keluarga. Itu mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Jadi tidak sama itu. Samalah kita misalnya ada cerita hewan mengadakan lomba memanjat pohon, pesertanya ikan, misalnya kerbau, burung, monyet, ya nggak bisa lah lomba seperti itu karena tidak sesuai gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya diadakan lomba yang lain yang bisa semuanya bisa ikut, ya mungkin bisa adil. Ya kalau seperti itu sama ada di kelas, kita tidak bisa memvonis ini dia pintar matematika berarti dia pintar segalanya, belum tentu juga Bapak Ibu. Mungkin karakter anak ini dia hobinya di seni gitu kan. Jadi kita membuat pelajaran matematikanya kalau biasanya cuma ditulis di papan, bagaimana dengan media lain misalnya pakai seni, pakai menggambar gitu. Supaya tujuannya tetap satu, supaya dia memahami pelajaran itu. Tapi caranya yang lain-lain gitu. Bisa pakai media ini elektronik. Ada sekarang anak-anak hobi main HP. Nah, kita karena kita terbatas ya, tapi mungkin kedepannya bisa. Bagaimana memanfaatkan media seperti itu misalnya belajar pakai HP itu. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang paling penting di dalam pembelajaran itu adalah kebutuhan kita memenuhi kebutuhan dasar anak itu dari kesenangan. Jadi kalau saya berprinsip Bapak Ibu, kalau anak-anak itu belum senang, tidak usah belajar dulu lah, percuma Bapak Ibu. Karena seharian pun kita berkeluar, kalau anak-anak belum senang dengan pembelajaran hari itu, dia tidak akan masuk kepada hasilnya orang makan dipaksa makan gitu kan. Jadi bagaimana anak senang, nah itulah yang perlu penting sekali Bapak Ibu. Jadi untuk memberikan budaya positif itulah tadi, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, kemudian bagaimana kita bersikap kepada anak-anak itu adalah
tanggung jawab kita semua. Jadi itu semuanya Bapak Ibu, mungkin penyampaian dari saya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lah, kalau ada yang perlu kita sharing, perlu disampaikan, ya silakan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, menjelang akhir daripada pemaparan ini, aksi nyata ini, mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan ataupun sharing dari apa yang saya sampaikan tadi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan mungkin. Ya, ada Bu Yuri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana caranya untuk mengatasi anak yang senang dikasih hukuman? Daripada belajar, mending dia dihukum, gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita tanggapi, mungkin apakah masih ada lagi, silakan. Atau kita tanggapi dulu yang ini, nanti kalau masih ada kita lanjutkan. Kita tanggapi dulu, ataupun bagaimana. Baik Bapak Ibu semuanya. Nah, memang seperti itulah yang disampaikan oleh Ibu Upi tadi. Kita harus betul-betul melihat di mana kesalahan anak, supaya kita bisa mengatasinya. Samalah seperti misalnya tenaga kesehatan, ataupun mungkin lebih spesifik dokter misalnya, dia melihat penyakit, tentu dia diagnosa dulu apa penyakitnya. Dan jangan sampai nanti lain penyakit, lain obat yang dikasih, itu bahaya nanti kan Bapak Ibu. Nah begitu juga banyak sekali kasus-kasus di dalam pendidikan, khususnya di kelas, mengenai sikap anak tadi. Yang pertama sekali kita perhatikan tadi, itu motivasi anak itu, seperti disampaikan oleh Ibu Yuli tadi. Anak itu berarti dia malah senang dikasih hukuman, gitu intinya ya Bapak Ibu. Nah jadi seperti ini Bapak. Kalau senang dikasih hukuman, berarti memang anak itu motivasinya dari dalam yang perlu diperbaiki. Karena kalau dari luar nggak mempan. Nah bagaimana kita menumbuhkan motivasinya dari dalam? Nah di sanalah kita menempatkan posisi kita sebagai manajer gitu. Kita menghubungkan, mencari titik celahnya, kita lihat apakah keluarganya memperlakukannya seperti itu ataupun bagaimana. Nanti apakah kita berkomunikasi dengan orang tuanya ataupun bagaimana. Yang intinya anak itu pasti membutuhkan perhatian kalau menurut saya Bapak Ibu. Jadi dia anak itu membutuhkan perhatian khusus dari ibu, yang sekali-sekali bisa ibu terapkan nanti posisi sebagai teman. Saya yakin kalau anak seperti itu dia punya potensi yang lebih daripada yang lain, karena dia juga sudah menampakkan dia berbeda dari yang lain. Nah kalau seperti ini mungkin potensi anak itu dia misalnya baik dalam bidang olahraga misalnya. Kadang ada itu anak-anak yang nakal tapi di dalam bidang olahraga dia berprestasi. Nah bagaimana kita memperbaiki kesalahannya dengan cara olahraga misalnya. Kalau dia anak laki-laki misalnya dia senang main bola. Nah kita komunikasikan misalnya dengan guru olahraganya, olahraga, supaya anak itu sering diikutkan dalam latihan bola misalnya. Nah dari sana kita mulai menggali, mengeksplorasi supaya anak itu melekat motivasinya untuk belajar. Jadi tidak bisa kita istilahnya melawan arus, itu yang tidak bisa. Kalau anak itu melakukan kesalahan langsung kita kasih hukuman, apalagi hukumannya sedikit, malah ketagihan mungkin anak itu. Lah apakah hukumannya seperti ini? Nah jadi anak itu membutuhkan tantangan dari kita supaya dia bisa berubah, itu intinya. Jadi banyak sekali contoh-contoh dalam penerapan kasus. Jadi mungkin dari saya Bu Yuli,
Jadi kembali Ibu menempatkan posisi sebagai manajer. Jadi kalau manajer ya pertama sikap seorang manajer bagaimana, kepemimpinannya, kesabarannya, kemudian visionernya, tujuan kedepannya, pandangan kedepannya itu yang paling penting dalam teori sebagai manajer gitu. Kalau ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu lain yang atau pernah mengalami yang seperti itu bisa mengatasinya macam mana gitu. Mungkin kalau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Jimin mungkin. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Ijal. Menanggapi apa yang ditanyakan Bu Juliati tadi, bagaimana menanggapi anak yang senang dihukum daripada diberi tugas. Nah, menurut pengalaman saya pribadi, saya juga pernah mengalami atau menemukan anak yang seperti ini. Maka anak ini hukumannya saya sendirikan dan saya suruh mengerjakan tugas itu di tempat tersendiri. Jadi seperti di kelas itu ada satu bangku itu memang khusus untuk anak-anak yang berbuat atau yang melupakan apa yang diminta atau boleh dikatakan bertindak lain daripada anak yang lain. Yaitu di depan persis di meja saya itu ada satu meja. Itu menurut saya Pak Ijal. Baik, terima kasih Pak Jimin. Menarik sekali yang beliau sampaikan tadi. Memang kita seperti yang saya sampaikan tadi di dalam posisi kontrol guru itu yang kelima tadi, yang posisi manajer itu mewakili yang keempat tadi. Jadi dia bisa kolaborasi dengan sikap-sikap yang lain juga. Ketika kita berposisi sebagai manajer, kita lihat memang anak ini seperti misalnya butuh perhatian. Nah, berarti kita bagaimana nanti mengambil posisi kontrol kita sebagai teman di sana gitu kan. Atau kalaupun memang susah, kita orang tuanya misalnya sudah kita komunikasikan, dengan guru-guru lain juga sudah kita komunikasikan. Ya alternatif yang terakhir itu tadi mungkin ya sebagai penghukum lagi gitu. Tapi penghukumnya tidak kayak fisik gitu. Cuman bagaimana menumbuhkan motivasinya anak itu. Saya pikir kalau untuk anak-anak itu masih tetap, yang namanya anak-anak masih tetap berpedoman ataupun mendengarkan orang tua gitu. Masih dalam kategori wajar, atau kecuali memang ada anak-anak yang misalnya memang susah diinikan, itu ada lagi nanti pendidikannya seperti yang sekolah luar biasa dan lain sebagainya. Tapi kalau masih dalam kategori seperti itu, nah itulah tantangan bagi kita Bapak Ibu guru semuanya. Dari satu kelas ada yang 30 kelas misalnya, kita harus memahami bagaimana karakter masing-masing anak. Bukan berarti kita harus tahu satu persatu ini hobinya apa, makannya apa, bukan seperti itu. Tapi paling tidak kita mengetahui sikapnya ataupun latar belakang keluarga, mungkin karakteristiknya, supaya apa yang kita lakukan itu bisa nyambung di dalam kelas dan memihak kepada murid. Memihak kepada murid dalam arti kata semuanya itu harus diperhatikan. Nah, jangan sampai dalam satu kelas misalnya 30 orang, karena ada 2 orang yang selalu berbuat kesalahan, terus mereka kita kucilkan. Tidak, jadi di sana hak mereka pula sudah kita langgar. Kita pula yang melanggar, bukan anak-anak lagi yang melanggar Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, nanti saya bisa share materinya kepada Bapak Ibu berkenaan dengan budaya positif ini untuk saat sekarang. Mungkin mengingat waktu, kalau masih ada silakan. Masih ada lagi yang mau kita inikan Bapak Ibu semuanya? Kalau tidak ada, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mungkin terakhir sebelum saya tutup, di sini saya sampaikan kesimpulan ataupun mungkin rangkuman daripada penyampaian materi kita budaya positif ini.
Yang pertama di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membangun lingkungan yang berpihak pada murid, baik lingkungan kelas maupun luar kelas, yang intinya bisa menumbuhkan ke anak itu merasa senang, nyaman, dan mau belajar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling penting di kelas, kita membuat kesepakatan kelas. Ditulis agak 5 poin ataupun berapa di kelas, nggak apa-apa, supaya anak itu tahu di mana yang perbuatan benarnya dan di mana perbuatan yang tidak benar. Misalnya kesepakatan kelas, 1, hadir tepat waktu, 2, tidak membuang sampah sembarangan misalnya. Jadi mereka baca otomatis, oh kan di kelas nggak boleh misalnya kalau dia membuang sampah sembarangan, nanti kita dimarahin guru misalnya gitu, Bapak Ibu semuanya. Nah, mohon nanti dibuat kesepakatan kelasnya masing-masing, kapan perlu dibikin bagus supaya anak-anak itu tertarik melihatnya. Kalau sekedar tulisan lurus saja, anak-anak malas bacanya. Tapi kalau dibikin misalnya ada seni, otomatis anak-anak mau melihat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, yang paling penting juga, untuk posisi kontrol kita harus betul-betul memperhatikan, dan saya mohon kepada kita semua tidak ada lagi yang istilahnya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Itu alternatif terakhir, Bapak Ibu. Upayakan di dalam melaksanakan kontrol guru itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Nah, itu Bapak Ibu. Dan yang keempat, kita harus selalu mengetahui apa sih kebutuhan dasar manusia, supaya kita juga tahu apa yang akan kita buat kepada murid-murid. Dan yang terakhir, sebenarnya ini adalah kuncinya, yaitu kita selalu mengeksplorasi diri, merefleksi diri kita dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Jadi pada hari ini, misalnya hari Jumat, kita mau masuk kelas, tahu-tahu kita di rumah banyak masalah. Nah, otomatis itu akan berpengaruh. Motivasi kita dipengaruhi dari luar, akan mempengaruhi kita untuk melaksanakan tugas hari ini. Mendingan lebih baik tidak melaksanakan tugas daripada nanti berdampak kepada anak-anak. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin di lain waktu ke depannya kita masih bertemu lagi di dalam aksi nyata forum diskusi calon guru penggerak. Karena ini memang durasi waktunya masih cukup lama, masih sekitar 5 bulan lagi Bapak Ibu. Jadi jangan bosan-bosan, dan harapan saya kepada Bapak Ibu semuanya, kita selalu bersemangat dan selalu merefleksi diri kita sebagai pendidik, supaya kita dapat menuntun anak-anak ataupun murid-murid kita untuk mencapai kodratnya. Jadi tujuan pendidikan seperti yang digambarkan oleh Bapak Ki Haji Ridwan Tawara itu adalah bagaimana menuntun anak-anak itu supaya dapat mewujudkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan, baik sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai individu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian, dan saya akhiri dengan mengucapkan bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.